Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Ya, terima kasih. Sehat semua? Sehat semua? Sehat, Bapak. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, oke. Alhamdulillah, oke. Kita sesuai dengan jadwal, kita sepakati, kita hari ini akan sharing terkait dengan evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran itu kalau ini sebelum nanti saya buka sharing, kita berbagi pengalaman, tapi saya perlu menyampaikan yang mana Oh, sebentar, belum saya ini record, nanti lupa lagi nanti ya. Sebentar. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi terkait dengan ini sebentar rekodnya HP. Terkait dengan alat evaluasi atau evaluasi pembelajaran, kalau di matematik itu tidak terlepas dari soal atau soal tes lah gampangannya begitu. Pada waktu saudara Bapak Ibu menempuh kuliah di diploma atau S1, ada salah satu materi itu ciri-ciri menyusun soal tes yang baik. Itu harus reliable, harus valid, harus punya daya pembeda yang baik, harus punya tingkat kesukaran. Jadi ada 4 komponen yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, 4 komponen itu yaitu reliable, validitas, terus ada tadi itu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Biasanya guru-guru kita untuk memahami keempat komponen itu biasanya kalau dalam kegiatan membuat soal itu guru-guru terlebih dahulu membuat kisi-kisi soal, analisis butir soal itu. Apakah nanti masuk, ini mohon maaf ini masih bukan daring tapi masih luring, itu kalau analisis soal itu biasanya kalau menggunakan taksonomi Bloom, apakah menggunakan C1, C2, C3, C4, C5, bahkan C6. Itu biasa yang dilakukan oleh guru-guru sebelum membuat soal tes, terutama mungkin ada soal tes UTS, UAS, apalagi ujian akhir, istilahnya UAN ya. Itu analisis butir soal. Analisis butir soal yang kita gunakan biasanya mengikuti taksonomi Bloom C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan. Secara sederhana aja, contohnya misalkan Bapak Ibu membuat soal yang sangat sederhana, misalkan pilihan ganda, ya, luas, misalkan rumus volume balok, rumus volume kerucut adalah A, B, C, D. Nah, itu adalah dalam bentuk soal C1. Itu adalah klasifikasi dari taksonomi Bloom. Nah, dari masing-masing taksonomi Bloom tadi, C1 sampai C6, biasanya yang diperhatikan juga adalah validitas, terus reliabilitas, tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran daya pembeda. Artinya daya pembeda itu soal itu bisa membedakan antara anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau soal itu dijawab semuanya benar oleh kemampuan tinggi, sedang, rendah, berarti soal itu tidak mempunyai daya pembeda yang baik. Tentunya tingkat kesulitan itu berbeda-beda. Kalau saudara memberikan soal sulit semua, itu maka yang kelompok bawah tentunya mengalami kesulitan. Bagaimana? Porsi berapa persen? Biasanya
itu ada yang mengatakan 25% soal itu masuk kategori sulit, 50% masuk kategori sedang, dan 25% itu kategori mudah. Itu fleksibel ya, tidak harga mati 25, 50, 25 itu ya, tergantung dari guru. Nah, itu Bapak Ibu secara umum dari teori yang kita dapat. Nah, sekarang kita terkait dengan pembelajaran daring yang nanti alat evaluasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun itu menggunakan atau merupakan aplikasi dari CBT, komputer, yaitu apa? Base test. Tes yang menggunakan yaitu alat bantu komputer. Dan itu nanti Bapak Ibu lakukan pada saat nanti ujian akhir, yaitu apa CBT. Nah, ini yang Bapak Ibu buat. Nah, sekarang tentunya kalau ada kaitannya dengan CBT atau IT atau komputer, berarti Bapak Ibu hanya kemampuan lebih tanda petik. Nah, harapannya soal-soal itu yaitu dibuat secara acak. Secara acak. Misalkan meskipun duduknya berdampingan, tetapi soal itu bersebelahan itu berbeda karena secara acak. Itu bisa dan itu digunakan pada saat adik-adik kita ikut SBMPTN atau seleksi yang lain. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, monggo silakan. Pak, saya kok nggak bisa kalau dibuat dibuat secara acak, pilihan ganda dan seterusnya. Monggo silakan. Silakan sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Dan kalau CBT pilihan ganda, begitu anak-anak selesai mengerjakan tes, di situ nilainya langsung muncul. Nah, itu misalkan soalnya 20. Kalau masing-masing item soal itu dibuat skor 5, nah tinggal melihat kalau dia benar 10 ya nilainya 50, jadi langsung. Nah, itu terkait dengan apa? Dengan teknis pembuatan. Nah, Bapak Ibu terus muncul pertanyaan. Saya tadi coba mengotak-ngatik. Terus kalau dikaitkan dengan tugas Bapak Ibu yang sekarang ini yang nanti harus disetorkan sebagai tagihan, yaitu tetap Bapak Ibu membuat soal atau alat evaluasi yang berbasis komputer atau CBT. Nah, kira-kira apa yang dikembangkan? Nah, kira-kira apa? Nah, sebelum ke teknis operasionalnya, teknis pelaksanaannya, saya mengingatkan kembali bahwa soal yang Bapak Ibu buat nanti terlepas dari luring atau daring itu bertujuan untuk mengukur tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tetapkan di RPP. Berarti harus gimana? Soal itu berarti harus sinkron dengan indikator. Sinkron dengan, tentunya sinkron dengan kompetensi dasar. Sinkron dengan indikator. Sinkron dengan tujuan pembelajaran. Sinkron dengan materi ajar atau bahan ajar. Sinkron dengan LKPD. Sehingga kalau semua sinkron, maka soal yang Bapak Ibu buat itu akan menjadi linear dalam bentuk secara hierarkis. Oh, soal ini ternyata nilainya anak-anak itu kok nilainya banyak yang kurang dari 50, atau gampangannya soal nomor 1 itu kok banyak yang nggak bisa ya. Berarti tujuan pembelajarannya itu belum tercapai. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat soal sebelum menggunakan CBT, Bapak Ibu harus membuat soal yang yang terkoneksi atau sinkron dengan, sekali lagi saya ulangi,
KD, indikator, atau TP, terus ada bahan ajar, skenario pembelajaran, terus ada bahan ajar, bahkan dengan media pembelajaran. Di RPP, evaluasi pembelajaran itu biasanya diberi judul komponen penilaian. Penilaian itu RPP ada yang singkat, ada yang afektif, ada yang psikomotor. Nah, tapi kalau di matematik mungkin lebih banyak bersifat kognitifnya, yaitu berupa tes. Ya, jadi itu yang kaitannya dengan soal tes. Nah, ada satu ini yang menjadi kendala Bapak Ibu, ya bukan Bapak Ibu yang ikut ini saja, hampir semua guru-guru, bahwa sekarang itu diharapkan soal baik SD, SMP maupun SMA, yaitu berbasis HOTS. Ya, berbasis HOTS. HOTS itu masuk kriteria proses berpikir kelas tinggi, yaitu critical thinking, kreatif, itu masuk HOTS. Nah, bagaimana membuat soal HOTS? Itu tentunya perlu pengalaman tersendiri, tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, dengan berjalannya waktu nanti Bapak Ibu akan terbiasa membuat soal HOTS. Nah, apalagi nanti di ujian tahun 2021, SD maupun SMP, bahkan SMA pun tidak ada namanya ujian yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Namanya kalau nggak salah asesmen kompetensi. Itu bernalar, terus tidak semata-mata ngitung, ya, kalau di matematik. Terus muncul pertanyaan, Pak, kalau HOTS itu apakah soalnya sulit? Tidak sulit, ya, tidak sulit. Itu bukan soal yang harus sulit, tidak. Contoh ini Bapak Ibu, saya ambil yang paling dasar. Ini mungkin bisa dikatakan HOTS. Itu contohnya begini, kalau di SD kelas 6 bahkan SMP, ini seringkali saya ulangi. Anak-anak, coba kamu gunakan pembagian biasa. 1000 kalau dibagi 7, itu hasilnya berapa, sisanya berapa. Tidak menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator nggak ada sisa. Dengan porogapit kalau orang Jawa mengatakan, tetapi kalau ini biasa begini, 1000 dibagi 7. Nah, itu soal yang biasa. Tapi begitu dikemas dengan kalimat tambahan, anak-anak, kalau hari ini hari Jumat, 1000 hari lagi hari apa? Nah, itu sudah dalam bentuk soal HOTS. Padahal kontennya sama. Ya. Kalau hari ini hari Jumat, 1000 hari lagi hari apa? Kalau 1 minggu itu kan 7. 1000 dibagi 7. Hasilnya sama. Tetapi penalarannya ada tambahan dari segi penalaran. Itu salah satu contoh soal HOTS yang paling sederhana. Ya, itu. Jadi apa kembangkan untuk soal-soal ini? Tentunya Bapak Ibu, soal yang nanti Bapak Ibu buat, kalau saya katakan soal lah ya, meskipun alat evaluasi itu ya, soal tentu mengacu kepada seperti tadi, KD dan seterusnya sampai ke LKPD. Terus ada lagi, kira-kira selama ini, ya ini mungkin Bapak Ibu mengalami daring mungkin tidak terlalu lama ya, mungkin selama ini kesulitan apa yang Bapak Ibu alami, ya itu. Nah, ini tentunya kalau ditanya kesulitan itu aneka ragam. Bapak Ibu bisa membuat soal sudah memenuhi kriteria BCT. Fasilitas dari Bapak Ibu cukup, sinyal bagus. Kalau di siswa terganggu, ya akhirnya online-nya tetap menggunakan model grup WA. Semuanya serba ketergantungan. Yang penting niat kita, nawa itu kita, yaitu untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus kira-kira apa manfaatnya? Nah, itu manfaat mungkin nanti bisa saudara
apa saudara ya kira-kira kalau saya buat itu manfaatnya apa ya, dan ini tentunya saudara akan melihat itu. Nah, itu tadi. Terus ada ya mungkin itu saja soal yang tadi harus apa secara acak, harus ada batasan waktu, terus skor itu langsung, harapannya begitu. Nah, ini ya, ini. Padahal kalau di matematik itu biasanya misalkan selesaikan, ini tentukan apa daerah asal fungsi, kan begitu. Soalnya jawabannya isi. Nah, ini kalau CBT, nah ini yang lebih enak ya pakai pilihan ganda. Enak koreksinya, enak membuat soalnya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dari saya. Nanti mungkin alhamdulillah selamat bergabung Bu Elisa. Ini saya mohon maaf karena saya mulai jam 8:30. Mohon maaf ini. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah Bu Elisa ini sudah hadir ya, seperti beberapa hari sebelumnya. Kalau saya itu dan teman-teman dosen itu adalah sebagai ya pemberi teori, istilahnya di belakang meja, tapi Bu Elisa itu yang betul-betul di lapangan, tentunya dengan banyak pengalaman, suka duka membuat soal, bagaimana itu hots, apa kendala membuat soal, nanti dianalisis butir soal C1, C2 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu bisa sharing, enggak usah merasa malu, kita sharing. Ya, itu yang bisa sampaikan sebagai awal itu dari evaluasi pembelajaran. Ya, silakan. Mungkin nanti Bu Elisa mungkin ikut bergabung kalau ada pertanyaan atau ada saran pendapat dari Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya senang sekali kalau pagi-pagi sudah banyak yang tanya. Ayo. Ada? Halo? Selamat pagi, Bapak. Oh, selamat pagi. Oke, Bapak Putu. Silakan kalau mau tanya. Ya. Iya, Pak, terkait masalah nanti membuat penilaian itu, kadang saya terkendala terkait bagaimana menyusun kisi-kisi yang benar, Bapak. Karena ketika saya biasanya tetap menyusun kisi-kisi apa yang akan saya berikan ke peserta didik, saya buatkan dulu butir-butirnya seperti apa, baru nanti dituangkan menjadi asesmen atau penilaian. Nah, terkadang seperti karena sekarang terbentur masalah HOTS, apakah HOTS itu dari contoh Pak, saya buat 10 soal, apakah ke 10-10-nya harus ada unsur HOTS-nya atau boleh cuma mungkin ada 2, 3 seperti itu Bapak? Demikian. Oke, terima kasih. Kalau 10 soal dibuat HOTS, itu harapannya memang demikian. Kalau peserta didik di Indonesia sudah siap, 20% atau 10 dari 3 soal dari 10 itu sudah ada soal HOT, itu sudah luar biasa. Bahkan saya lupa prosentasenya itu, kalau awal-awal HOT itu tahun yang lalu itu hanya 20% kalau nggak salah, secara berjenjang, Pak. Nah, secara berjenjang, tidak semuanya soal itu harus HOT. Nanti gurunya yang kena HOT bener itu nanti kalau gitu ya. Ya, tapi kalau memang muridnya, mohon maaf, kan ada peserta didik yang masuk sekolah unggulan, ya sekolah favorit, ya kan ada sekolah yang memang betul-betul dipersiapkan itu, ya silakan. Jadi kalau menurut saya memenuhi minimal itu kalau 10 soal itu 2 atau 3 HOTS itu, nah sisanya menyesuaikan. Mungkin itu Pak Putu Atika. Iya Bapak, soalnya saya juga berpikir kalau seandainya membuat contoh seperti yang saya sampaikan tadi 10 soal terus semuanya HOTS, kadang yang selain peserta didiknya kewalahan,
saya sendiri untuk menyusun kalimat agar dia memenuhi syarat HOTS juga agak susah, Bapak. Mungkin seperti Iya, itu kendalanya. Terima kasih. iya. Oke. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin untuk saat ini itu saja dulu, Pak. Nanti siapa tahu dari pendapat yang lain saya ada pertanyaan lagi. Oke, maksud saya yang lain. Oke, ayo biar merata. Ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Ibu Luh Mary, ya. Iya, Tiang mau bertanya, Pak. Untuk jumlah soalnya sendiri itu kita sesuaikan dengan waktu nih. Misalnya waktunya 1 jam pelajaran 45 menit. Jadi soalnya itu misalnya 1 menit, satu soal itu berapa menit? Misalnya 4 menit berarti sekitar 10 soal seperti itu, Bapak, atau misalnya harus misalnya 20 soal. Sudah, Ibu? Oke. Soal itu banyaknya soal relatif. Relatif, tetapi minimal satu tujuan pembelajaran itu ada satu soal. Minimal. Satu tujuan pembelajaran ada satu soal. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat 2 soal, ya silakan. Contohnya, ada 3 tujuan pembelajaran. Mau dibuat tujuan apa TP1 3, TP2 3, TP3 3, apa istilahnya 3 terus 4, 10 soal silakan. Tentunya kalau dilihat dari banyaknya soal itu tergantung waktu yang disediakan. Jadi itu memang ketergantungan selain waktu, Bapak Ibu harus bisa memperkirakan. Kalau saya membuat soal ini, kira-kira murid saya atau peserta didik saya itu menyelesaikan berapa menit. Nah itu. Jadi Bapak Ibu juga harus memperkirakan, oh kalau Bapak Ibu katakanlah satu soal bisa 5 menit. Padahal waktu saya untuk mengerjakan soal anak-anak itu 30 menit. Berarti soal itu maksimal 6, 5 atau 6. Masing-masing 5 menit atau 6 menit. Nah itu mungkin Ibu Mary Eka Putri, ya. Ada lagi? Iya, Pak, sudah, terima kasih. Yang lain? Nanti kalau secara teknis di lapangan, nah ada Bu Elisa. Ya, oke, yang lain? Selamat Ya. pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Apsari. Saya ambil kata terakhirnya aja. Ya, silakan Ibu. Enggak kenapa, Pak. Saya mau nanya, Ya. ini untuk tagihannya yang dikumpulkan nanti, itu evaluasinya, kan kami mungkin sebagian besar, kalau saya pribadi bikinnya adalah satu bab ini 3 pertemuan. Saya bikin evaluasinya satu bab, atau di setiap itu tuh ada evaluasi, Pak? Setiap RPP ada evaluasinya, setiap RPP ada evaluasinya, jadi ada 3 evaluasi? Oke. Idealnya, sekali lagi idealnya, setiap RPP komponen terakhir itu adalah penilaian, evaluasi, meskipun 2 soal. Meskipun 2 soal, itu idealnya. Ya. Kan biasanya guru-guru itu kalau mengajar dari awal bla 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 LKPD terus ada yang presentasi, anak-anak ini lah sebelum mengakhiri biasanya ada kuis namanya. Kuis itu bukan tes tapi kuis kecil-kecilan. Nah, itu idealnya setiap RPP itu ada kuis atau ada latihan sebagai bentuk apakah selama pembelajaran yang berlangsung ini anak-anak itu paham atau enggak. Kalau LKPD itu kan biasanya kelompok, kalau kuis itu kan perorangan, sehingga nanti dari situ kelihatan apakah di kelompok dia aktif atau hanya sebagai pendengar setia, itu bisa dilihat dari pelaksanaan kuis. Jadi kalau Bu Hapsari tadi ada 3 pertemuan, ya dibuat ada tes untuk 3, tapi enggak usah banyak-banyak, nanti tidak realistis. Misalnya ada pertemuan pertama 15 soal, pertemuan kedua 15 soal, kan nggak realistis, apalagi waktunya
itu paling banyak itu kan kalau dibuat 3 jam itu dalam arti 3 kali 40 ini yang luring loh ya. Atau kalau yang 2 kali 40 itu luring. Kalau daringan tentunya pendek. Otomatis soalnya juga makin sedikit karena waktunya terbatas. Dan berapa soal itu menyesuaikan. Ya itu, Bu Absari mungkin yang itu. dari saya tangkap berarti nanti kita bikin 3 alat evaluasi ya Pak ya? Kalau yang saya dari gini Bapak. Iya. Dan kalau misalkan pada saat luring kan kami melaksanakan kuis itu kebanyakan esai tapi pendek gitu Pak. Berarti sekarang boleh boleh pilihan ganda berarti Pak ya? Karena kita daring. Iya. Oh, nggih. Iya. Pak. Oke. Jadi gini namanya bukan alat evaluasi 3 apa ya? Istilahnya dibuat apa ya? Apa soal pertemuan 1 atau apalah istilahnya lah ya yang paling nyambung gitu ya. Bukan ya itu ya oke. Berarti ini evaluasi pada saat pemberian materi pada pertemuan itu gitu berarti nggak Pak? Iya, kan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nggak usah banyak-banyak. Soalnya karena menyesuaikan waktu, nggih. Nggih, Pak. Setemu Bapak. Ada lagi? Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu Pandinila. Ya, Ibu. Ya. Pak, saya mau bertanya untuk setoran tugasnya. Kan misalnya saya buat dalam bentuk Google Form, berarti ini ke CBT yang dipakai. Nanti dikirimnya dalam bentuk print out-nya, terus diubah dalam bentuk PDF atau linknya, Pak? Terima kasih. Yang paling mudah buat Ibu apa? Kalau bisa saja sih Pak, semuanya bisa, link bisa, terus dalam bentuk print out juga bisa, terus saya scan seperti itu. Ya sudah, kalau bisa semuanya, alhamdulillah dikirim semuanya, gitu loh ya. Tapi kalau di antara pilihan itu Ibu bisanya A, ada ABC, tapi Ibu bisanya A, ya sudah itu yang A yang dipilih, jangan memaksa. Tapi kalau ketiga-tiganya bisa, itu alhamdulillah itu kan ada nilai lebih buat Ibu sebagai peserta PBG Daljab. Ya, oke. Ada lagi? Yang lain? Maaf Pak, menambahkan lagi mau nanya. Oke, ya terima kasih Bu Absari. Berarti yang disetor kan hanya soalnya saja, apa isi analisis butir soalnya Pak? Enggak ya? Bukan analisis, maksud saya kisi-kisi Pak. Kisi-kisinya kan mungkin hanya 1 lembar ya, cukup kan, kisi itu tidak terlalu sulit kan ya. Itu ini. Kisi-kisi nggih? Ya, terus saya ini mungkin sama kunci jawabannya ya. Oh, nggih. Ya, kunci jawabannya. Kalau membuat soal itu gampang. Yang susah itu kan kunci jawabannya. Ayo. Ya, itu ya. Oke. Ada lagi. Makin lengkap makin baik. Nah, yang ngoreksi kan juga enak gitu loh ya. Ada lagi? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapak Gusti Madi Yuda. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya. Ya. Ini RPP sebelumnya kan RPP yang kita buat kan per KD ya Pak ya. Nah kebetulan untuk RPP yang saya buat kan ada 3 pertemuan. Nah untuk asesmen atau penilaiannya ini kan biasanya untuk di raport tuh kan nilainya per KD. Jadi ada istilahnya kayak ulangan harian itu Pak, ulangan uji kompetensi. Nah tadi kan dari hasil diskusi yang pertama, karena saya untuk KD-nya ini ada 3 pertemuan, jadi setiap pertemuan itu kan ada post-testnya, dan jumlah soalnya itu boleh menyesuaikan sisa waktu setelah kegiatan pembelajaran, kan seperti itu ya Bapak ya. Nah kemudian pertanyaan saya yang pertama itu mengenai ujian soal post-test itu Pak, apakah post-testnya harus ada kisi-kisinya juga atau tidak? Karena kan kalau post-test itu kan
kita tuh dadaan, kita nggak ada persiapan ke murid bahwa bilang ada ujian dan tanpa kisi-kisi biasanya kalau saya. Kemudian melihat dari itu, karena ada 3 pertemuan, berarti ada 3 soal di sana, kemudian 3 jenis soal. Kemudian apakah perlu juga untuk tagihan LMS ini Ya. kita buatkan Halo? soal untuk ujian KD-nya, Bapak? Halo? Oke. Halo. Ya. Halo? Ya, terus? Iya, Bapak. Apakah Sudah. kita perlu membuat soal lagi satu, Pak, untuk ujian KD-nya, untuk tagihan LMS-nya, yang ujian untuk KD dari kita menilai semua indikator yang ada itu, Pak? Sudah cukup? Itu, Pak, ini waktu, Pak, soalnya ada soal HOTS. Nah, untuk pada umumnya biasanya kalau soal HOTS itu lama waktu yang diperlukan, Pak, yang harus kita sediakan ke muridnya biar nanti tidak kekurangan waktu atau kelebihan waktu nanti dalam mengerjakan soal. Terima kasih, Bapak, itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin untuk menjawab ini nanti saya koordinasi dengan Bu Elisa. Mungkin monggo Bu Elisa mungkin bisa memberikan tanggapan atau jawaban dari Gusti Made. Mohon maaf, Pak. Ya. Mungkin bisa diulangi apa yang ditanyakan Pak Gusti Made tadi, karena barusan sambil membalas WA. Oke. Ya, kalau saya nangkap tadi, apakah perlu membuat kisi-kisi soal? Karena membuat soal di post-test itu kan biasanya dadakan. Terus yang kedua, itu dikaitkan dengan adanya KD. Tadi apakah harus ada soal tambahan untuk KD? Mungkin begitu ya. Nanti kalau kurang pas nanti Pak Yuda nanti bisa memperjelas lagi ke Bu Elisa. Mungkin itu Bu Elisa. Iya. Jadi menurut saya memang untuk pembuatan soal sebaiknya memang lengkap dengan kisi-kisi, kunci jawaban, dan cara penyelesaiannya. Kemudian untuk yang disesuaikan KD tentu saja kalau soal itu kan sebagai alat penilaian, sedangkan KD itu kan dijabarkan pada IPK. Nah, soal tadi kan harus sesuai dengan IPK yang dibuat oleh guru. Seperti itu. Jadi menurut saya memang soalnya harus sesuai dengan KD-nya, Pak. Bagaimana Pak Yuda? Iya Ibu. Terima kasih Bapak. Jadi memang pertanyaannya seperti itu sih tadi. Untuk yang pertama itu memang untuk post-test itu apa perlu kita buat kisi-kisinya atau tidak. Kalau memang diperlukan, berarti nanti untuk di LMS nanti bisa kami persiapkan Bapak. Kemudian untuk soal uji kompetensinya atau ulangan hariannya. Iya, maksud saya tadi soal yang kedua tuh apa perlu untuk di LMS-nya kita buatkan ulangan akhir lah, bahasa sederhananya, untuk uji kompetensi. Karena kan kalau yang post-test yang tadi kan hanya mengukur indikator-indikator setiap pertemuan. Sedangkan biasanya kalau di sekolah itu biasanya ada ulangan harian, di mana ulangan harian itu untuk mengukur tercapainya setiap indikator dari semua KD-nya itu. Berarti dari jawaban tadi memang harus dibuat. Nah, setidaknya berarti ada 4 soal yang harus saya persiapkan untuk KD saya. Kemudian yang terakhir mungkin belum dijawab itu mengenai untuk soal HOTS itu waktunya pengerjaan untuk satu soal HOTS itu berapa menit biasanya ya? Soalnya biar bisa nanti memperkirakan kira-kira berapa banyak soal dan berapa waktu yang dialokasikan untuk ujiannya. Mungkin terima kasih, itu saja. Oh begitu Pak. Monggo Ibu. Iya. Menurut saya kalau untuk waktu pengerjaan soal memang disesuaikan dengan jam pelajaran di sekolah. Kita ingin menggunakan berapa waktunya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Slamet, cara mengukur waktu pengerjaan soal HOTS itu kan setidaknya 50% dari waktu, maksudnya
misalkan kita memerlukan waktu 5 menit untuk mengerjakan, mungkin siswa perlu 10 menit. Jadi 2 kali lipatnya dari waktu yang diperlukan guru untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian untuk berapa banyak soal HOTS-nya, itu kan disesuaikan juga. Jika Bapak misalkan membuat penilaiannya itu waktunya 30 menit untuk keseluruhan soal. Nah, sedangkan misalkan untuk satu soal HOTS itu butuh 10 menit. Mungkin Bapak misalkan bikin 2 soal HOTS, berarti kan sudah makan waktu 20 menit. Nah, 10 menit berikutnya mungkin digunakan untuk mengerjakan soal yang lebih rendah daripada soal HOTS. Misalkan hanya perlu pengerjaan waktu 5 menit, maka Bapak bisa membuat 4 soal, yang 2 HOTS, yang 2 tidak HOTS, seperti itu. Mungkin loh ya. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Seandainya kita merencanakan 30 menit untuk menyelesaikan ulangan hariannya. Begitu Pak Gusti Made. Bagaimana? Oh, ya, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Jadi standarnya kita anggap aja, jadi untuk mengerjakan soal biasa 5 menit, berarti soal HOTS kita alokasikan waktunya 2 kali lipat daripada soal yang biasanya, berarti seperti itu ya Ibu ya? Iya, karena menurut saya kalau guru kan sudah expert ya dengan soal HOTS, jadi untuk untuk memahami soalnya, kita sudah tahu jawabannya, tapi kalau siswa kan masih bernalar dulu lah. Proses bernalarnya itu kan cukup lama. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Iya. Oke, yang ditanyakan? Bapak Ibu, nah ini ada lagi Okta Andika, ya silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya menyambung pertanyaan dari Pak Yuda tadi, jadi terkait soal pembuatan soal atau tagihan yang diminta nanti di LMS Pak. Jadi yang tangkap dari diskusi tadi, berarti yang kita buat di LMS nanti yang kita unggah, tugasnya itu adalah yang pertama soal kuis pada saat setiap pertemuan yang kita buat, kan gitu Pak, yang pertama. Terus tadi saya tidak mendapat jawaban dari untuk ulangan harian tuh Pak. Jadi di sekolah itu kan memang ada ulangan harian biasanya untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang akan kita ukur kan gitu Pak. Apakah itu perlu dilampirkan Pak? Apa tidak? Itu ketegasan itu aja Pak. Tadi dari jawaban Ibu Elisa saya tidak dapat gitu Pak. Nih, terima kasih. Monggo Bu Elisa mungkin. Oh. Iya, untuk ketercapaian KD sebaiknya memang perlu dicantumkan untuk apa tadi? Ulangan hariannya, Pak. Jadi kan include. Jadi kan misalkan kita mau membuat RPP 3 pertemuan itu untuk menyelesaikan 1 KD. Berarti kan supaya keseluruhan itu dapat, ya memang dari awal pembelajaran sampai akhirnya nanti ulangan harian yang terakhir, sehingga kita mendapatkan produk yang utuh. Kita mengajarkan seperti ini, respon siswa seperti ini, nilai siswa seperti ini, seperti itu. Ketika nanti ulangan hariannya tidak dicantumkan, maka kan masih belum utuh, Pak. Masih hanya pembelajaran saja, sedangkan penilaian akhirnya belum melihat bagaimana siswa belajar. Sedangkan kalau kuis itu kan hanya pertemuan saat itu saja, untuk melihat, untuk menilai proses belajar siswa pada saat itu. Sedangkan ulangan harian kan untuk menilai proses belajar siswa untuk mencapai kompetensi dasar tertentu. Seperti itu. Menurut saya Pak Okta. Terima kasih Bu. Jadi saya sependapat ya Bu. Jadi di sekolah juga saya seperti itu Bu. Jadi setiap pertemuan saya ngasih kuis, dan setelah KD itu selesai pembelajaran tentang KD itu selesai, jadi saya memberikan ulangan harian. Jadi yang saya tanyakan untuk di LMS-nya apakah perlu gitu loh dilampirkan gitu. Jadi lengkap semua gitu ya. Itu yang ketegasan yang ingin saya tanyakan. Idealnya lengkap semua, Pak. Oh, nggih. Nggih Bu, nggih, dikabung nggih. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya. Bapak Ibu,
saya dengan Bu Elisa kan sering mengatakan, ada lagi enggak yang ditanyakan? Ada lagi enggak? Nanti Bapak Ibu kalau mengajar atau bukan nanti, selama ini kalau mengajar luring, begitu Bapak Ibu itu menanyakan, anak-anak apa ada yang ditanyakan? Kalau peserta didiknya itu diem, jangan disalahkan peserta didiknya loh ya. Karena nanti niru gurunya ya. Nah, makanya apa ya murid saya kok diem, apa mengerti, apa takut dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ini ya seperti inilah memang ya, memang harus berani mengungkapkan pendapat ya. Nggak perlu takut ya. Tapi kalau memang sudah paham ya nggak ada masalah. Mungkin saya ingin bertanya Pak Slamet, kalau tadi tentang evaluasi pembelajaran yang disampaikan dari tadi itu kan tentang evaluasi secara kognitif. Saya ingin menanyakan bagaimana evaluasi secara non kognitif. Iya. Jadi misalkan apakah kalau selama pembelajaran daring ini bagaimana siswa belajarnya? Mungkin guru bisa membuat semacam angket seperti itu untuk menilai seberapa baiknya siswa itu belajarnya. Secara apa ya? Bukan sejenis angket penilaian diri, Bu ya? Iya, angket penilaian diri. Jadi mungkin apa ya tentang bagaimana belajar secara daring, kendala apa saja yang dihadapi, bagaimana dengan partisipasi orang tua, mungkin bisa dimasukkan dalam angka tersebut. Jadi evaluasi kita tidak hanya secara kognitif, secara pengetahuan saja, tapi juga secara non kognitif seperti itu. Apakah boleh itu Pak Slamet? Kalau untuk LMS dengan waktu yang singkat, mungkin kalau itu terpenuhi, harapannya seperti itu, Ibu. Oh iya. Memang kan istilahnya tingkat kepuasan, tingkat kebiasaan peserta didik, sehingga bisa tercover atau bisa terdata dengan kita menyebarkan angket. Itu bisa menggunakan Google Form atau bentuk yang lain. Itu mungkin kalau kita nanti daring yang sebenarnya itu ya. Itu memang harusnya begitu itu. Bahkan kalau luring RPP itu di belakang itu di komponen terakhir itu kan ada penilaian loh. Penilaian itu tes, ada psikomotor yang kolom-kolom itu, terus ada yang afektif juga itu. Harapannya kan setiap mata pelajaran kan ada itu kalau luring. Kalau daring tentunya seperti yang disampaikan Bu Elisa itu Ibu. Tetapi ini yang jadi kenyataan tidak semua teman-teman kita guru yang bisa seperti itu memberikan bentuk penilaian yang non kognitif itu. Tapi nanti kalau tagihan yang ini alat evaluasi ini tentunya sementara ini masih berupa yang kognitif. Nah, ya ini tapi nantinya pada saat Bapak Ibu itu praktek mengajar, tidak menutup kemungkinan evaluasi itu non kognitifnya. Misalkan dari segi kebiasaan, ya itu bagaimana? Contoh misalnya Bapak Ibu nanti praktek mulai jam 7 waktu Bali. Kalau di sini jam 6 ya. Jam 7 waktu Bali, ternyata murid-murid baru ini ada yang 7.30, ada 7.25 lah, itu kan kebiasaan. Itu bisa terekam dari pada saat ya mungkin kenapa kok bisa terlambat datangnya atau masuk di grup atau di Vicon itu terlambat lah, itu kan bisa dilacak dengan menggunakan angket atau di Google Form itu. Banyak hal yang ini ya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu, mungkin Bu Elisa, adik-adik kita ini yang mahasiswa
untuk daring ini dari pihak UM itu memberikan batasan. Kendalanya apa? Ya pulsa, kuota. Ya, itu diperoleh dari apa? Ya tadi Google Form tadi. Ya, angket dan macam-macam itu. Ya, itu. Nah, ini pun enggak tahu apakah sudah diterima apa enggak yang untuk apa jatah dari Mendikbud atau enggak, itu untuk pelajar, untuk guru, untuk mahasiswa. Kalau saya sudah, Pak. Alhamdulillah. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Bu, sudah atau belum itu. Saya nggak mikir lah. Nah, itu, ya. Alhamdulillah sudah kemarin lusa insya Allah, Pak. Ya, tanggal 22. Giga apa rupiah, Bu? Dapatnya itu kuota internet belajar itu 37 giga, sedangkan kuota internet biasa 5 giga. Iya, jadi memang benar-benar kuota internet, bukan pulsa, Pak. Bukan pulsa rupiah. Iya, memang kuota internet ya gitu. Ya, memang ini. Karena kalau pulsa biasa disalahgunakan ya. Nah, dari teman-teman yang di dosen itu juga bingung. Apakah menerimanya itu otomatis harus mengusulkan, itu bingung. Ya sudahlah, kita nggak tahu apa adanya kan gitu. Ya, ini salah satu bentuk untuk ya. Kalau dari guru diusulkan. Kalau gimana Ibu? Halo Bu Elisa? Kalau untuk guru memang diusulkan melalui data Dapodik, Pak. Oh gitu. Ya. Iya. Terima kasih. Kalau ada juga yang belum mendapat. Kebetulan saya pas mendapat. Ya berarti istilahnya tergantung amal perbuatan itu Ibu. Ya. Kalau saya, teman-teman tuh kan biasanya kalau disuruh ngisi daftar gitu kan, ogah-ogahan gitu, males gitu. Iya males gitu loh Bu ya tuh. Ya sudah. Nah ini kalau yang ini, mohon maaf, peserta PPG Daljab ini apa dapat ini ya? Alhamdulillah saya sudah dapat, Pak. Sudah dapat, Pak. Halo? Oh, sudah. 42 dapat. Alhamdulillah, makanya tenang. Alhamdulillah. Makanya ini tidak, Pak. Makanya ini kan salah satu bentuk yang tadi itu yang disampaikan oleh Bu Elisa, yaitu apa? Evaluasi non kognitif gitu loh ya. Non kognitif ya, yang non kognitif itu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ditanyakan. Waktu kita itu 90 menit mulai jam 9 sampai jam 10. Sekarang menunjukkan jam 9.20. Silakan kalau ada yang ini yang ditanyakan. Ayo mumpung ada Bu Elisa itu pakar. Ya, silakan. Yuk. Silakan. Begini Bapak. Iya, Gusti Ayu ya. Indikator yang saya buat kan dalam bentuk materi bentuk aljabar. Itu indikatornya begini, mengkonstruksi halo sebentar, gantian ya. Oke. Gusti Ayu monggo silakan. Selamat siang Bapak. Loh, Bu Gusti Ayu. Selamat siang Bapak. Iya, Bu Husnul. Iya, Bu Husnul. Tolong di-mute sebentar karena Bu Gusti Ayu sedang berbicara. Oke. Silakan Gusti Ayu. Iya, silakan. Iya, Bapak, saya lanjutkan. Ini bunyi indikator yang saya buat itu mengkonstruksi cara penyelesaian perkalian bentuk aljabar. Nanti bentuk soalnya itu ini kan gininya Pak, indikatornya KKO-nya dalam bentuk C, kalau nggak salah C4 atau C5 ini Pak mengkonstruksinya. Apakah jenis soal biasa atau dalam bentuk soal cerita soal HOTS itu? Itu yang masih bingung Pak. Oke. Mungkin itu aja, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Monggo Bu Elisa untuk bisa bantu. Bu Elisa. Tadi apa Pak? Mengkonstruksi cara penyelesaian pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar. Ini materinya apa, Bu? Materinya bentuk aljabar kelas 7, Bu. Kelas 7 SMP. Oh.
bentuk algebra contohnya apa pembagiannya seperti apa Ibu ya? Saya mohon maaf karena saya mengajar SMA, jadi yang dimaksud dengan pembagian bentuk aljabar itu apakah seperti pembagian polinom seperti itu, Bu? Iya, bisa seperti itu, Bu. Misalnya X kuadrat plus 2X min 8 dibagi dengan X plus 4, misalnya begitu. Gininya. Terus nanti di hot-scan itu seperti apa nih, Bu? Kan itu indikatornya termasuk indikator yang hot gitu. Iya. Iya, bagaimana ya mengkonstruksikan pembagian bentuk aljabar? Atau mungkin bisa dikaitkan ke masalah kontekstual begitu, Ibu? Berarti dalam bentuk soal cerita dia, Bu? Iya, soal cerita. Jadi berarti tidak bisa dengan soal biasa yang misalnya langsung to the point soalnya X kuadrat plus 2X min 8 dibagi X plus 2. Mungkin berarti tidak bisa seperti itu. Iya. Berarti berarti saya buat indikator itu diterjemahkan ke dalam soal dalam bentuk soal cerita, begitu, Bu? Iya. Jadi kan menurut pendapat saya begini, soal HOTS itu kan siswa itu tidak langsung mengetahui cara penyelesaiannya. Jadi kalau langsung pembagian itu kan siswa kan sudah terbiasa selama pembelajaran. Oh, sudah tahu ini caranya, langsung dibagi saja. Seandainya itu misalkan dibentuk suatu soal, jadi misalkan tadi kan bentuknya bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat terus dibagi dengan bentuk linier. Nah, seandainya bentuk kuadrat tadi itu dimisalkan suatu luas tanah. Misalnya suatu luas tanah bisa X kuadrat bla 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 gitu. Kemudian diketahui panjangnya sekian, X plus 8. Nah, berapa lebarnya tanah tersebut seandainya gitu. Jadi kan siswa kan masih nggak langsung mengerti, ini langsung dibagi saja gitu. Jadi kan mereka masih harus berpikir dulu bagaimana cara mencari lebarnya tanah tersebut. Menurut saya begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ibu Kusnul tadi mungkin? Ibu Kusnul, ya silakan. Ya, silakan. Bapak terdengar suara saya? Halo, ya, terdengar jelas, Bu Husnul. Selamat siang. Maaf, mungkin tadi terganggu gini sinyalnya. Tadi udah 2 kali ngeklik tapi nggak masuk suaranya. Ini ada yang saya tanyakan terkait dengan kisi-kisi. Komponen-komponen apa saja yang ada di kisi-kisi tersebut, Bapak? Terkait dengan soal daring ini. Ya, silakan mungkin Bu Elisa. Ya. Iya. Kalau idealnya untuk kisi-kisi itu ada kompetensi dasar. Jadi kelasnya dulu ya. Kelas, kemudian semester, kompetensi dasar, kemudian ada indikator soalnya. Kemudian ada jawabannya, kunci jawabannya, itu saja. Kalau yang kisi-kisi. Sedangkan untuk yang kartu soal itu ada cara penyelesaiannya juga untuk yang kartu soal. Jadi biasanya saya berarti tidak di ya. Bagaimana, Bu? Iya. Suara saya telat berarti maksudnya. Berarti cara penyelesaian tersebut tidak dituangkan pada kisi-kisi, Bu, nggih? Ya, jadi ada macam-macam bentuk kisi-kisi. Ada yang kisi-kisi yang lengkap dengan kartu soal, ada juga kisi-kisi yang sederhana. Jadi hanya KD, soal, kemudian kunci jawaban, kelas dan semesternya. Tapi ada juga yang mencantumkan juga penyelesaian jawaban dari soal, seperti itu, Bu. Jadi memang ada banyak macamnya. Oh, nggih. Apa perlu dicantumkan perlu dicantumkan ranah kognitifnya, Bu, nggih? Termasuk C berapa, C berapa begitu? Ya, termasuk dimasukkan, Bu. C1, C2, C3, ya. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi?
Masih kurang 30 menitan. Ayo. Waktu yang disediakan 90 menit. Kalau Bapak Ibu merasa cukup, ya syukur. Alhamdulillah, berarti sudah secara teori kita sharing sudah Bapak Ibu sudah merasa semuanya sudah terwadahi dan memang evaluasi pembelajaran itu, nah, ya, ayo ada lagi? Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Saya ingin bertanya. Iya, silakan Ibu. Melanjutkan dari pertanyaannya Bu Kusnul untuk memastikan untuk komponen dari kisi-kisinya. Tadi kan Bu Elisa sempat menyebutkan bahwa yang dicantumkan itu adalah IPK dari soalnya atau IPK berdasarkan KD, Bu. Apakah keduanya juga dicantumkan gitu? Terima kasih, Bu. Monggo Bu Elisa mungkin bisa menjelaskan Ibu. Kalau sepengetahuan saya yang dicantumkan itu indikator soal, bukan indikator pencapaian kompetensi kalau pada kisi-kisi soal, Ibu. Jadi di situ biasanya kan dibuat kolom nomor, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator soalnya, kemudian ranahnya, kemudian kunci jawabannya. Kalau misalnya pilihan ganda ya kunci jawabannya itu. Kalau misalkan soalnya esai berarti nanti diberi ruang untuk cara penyelesaiannya. Seperti itu, Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada Bapak Iwayan Adi. Iya Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya seperti ini, mungkin ini tidak terkait dengan tugas secara langsung ya. Jadi dulu ada yang pernah menyampaikan bahwa saya seperti ini. Kalau ada soal itu yang di soal itu menggunakan lebih dari 1 KD, itu soalnya katanya sudah pasti hot. Memang beberapa atau sering saya temui khususnya di soal-soal SBMPTN itu banyak soal-soal yang seperti itu, seperti misalnya kita diminta menghitung integral trigonometri tapi bentuknya berupa deret. Jadi integral 1 tambah sin X tambah sin kuadrat X dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menjawab soal tersebut berarti siswa harus menggunakan konsep deret, geometri tak hingga di sana, kemudian baru menggunakan konsep integral trigonometri seperti itu Bapak. Nah, apakah benar pernyataan yang saya dengar dulu bahwa untuk soal hot itu kalau udah lebih dari 1 KD yang terlibat di soal tersebut itu kemungkinan besar soalnya hot. Kemudian kalau misalnya seperti itu, apakah boleh dalam penyusunan soal sekarang ini misalnya saya melibatkan KD yang lain dalam soal tersebut? Nah, demikian Bapak, terima kasih. Oke, monggo Bu Elisa, nanti mungkin saya bisa nambahin. Monggo Bu Elisa yang di lapangan, monggo Ibu. Iya, memang untuk HOTS itu bisa juga dengan mencantumkan lebih dari 1 KD, tapi memang KD itu kan hanya sebagai prasyarat. Jadi sebelumnya siswa sudah pernah mendapatkan materi itu, kemudian digabungkan menjadi soal yang HOTS tadi. Enggak apa-apa memang, Pak. Berarti boleh, cuman mungkin catatannya itu tadi, artinya KD-nya udah pernah didapatkan sebelumnya ya? Iya. Sama seperti yang contoh Ibu sampaikan tadi, terkait yang pembagian aljabar, itu kan berarti harus sudah dapat konsep tentang luas. Iya. Seperti itu. Kan boleh melibatkan indikator lain, boleh melibatkan KD lain. Iya, kompetensi lain ya. Boleh. Sudah pernah didapatkan oleh siswa gitu. Iya, betul. Nah, kalau belum pernah mendapatkan, nanti dia malah tidak bisa mengerjakan, Pak. Bu. Iya. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi?
Ada lagi? Bapak Ibu, kalau sudah bicara dengan soal hot, mungkin Bapak Ibu lebih gampang itu kalau melihat adik-adik kita atau di mana ya, di toko buku atau di sekolah-sekolah yang punya buku-buku Olimpiade USN, Olimpiade Matematik, entah itu tingkat kota, kabupaten, provinsi, atau nasional. Dari situ memang kalau sudah HOTS beneran, itu sudah melibatkan bermacam-macam KD. Ya itu. Tapi tentunya KD itu sudah dikenal sebelumnya. Nah itu. Tapi kadangkala ada KD nggak dikenalnya, tapi murid kita yang luar biasa ya bisa menjawab. Nah itulah kalau sudah hot itu kalau sudah kelas tinggi hot itu. Tapi kalau yang masih kita sendiri saja belajar, maka satu KD pun kalau dibuat soal hot itu sudah sangat-sangat banyak itu ya. Ya mungkin itu ada lagi. Ya. Bapak Ibu, ini oke, mungkin sambil menunggu kalau ada yang ditanyakan yang lain ya. Mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang mendengar suara saya di rumah bisa menulis atau mendengar saja terserah. Kalau saya punya persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat E kuadrat ditambah 3X ditambah 9 sama dengan 0. Saya ulangi, E kuadrat ditambah 3X ditambah 9 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2, X1 kali X2. Tentukan X1 ditambah X2 dan X1 kali X2. Siapa yang berani menjawab? Ayo. Saya ulangi persamaan kuadratnya itu E kuadrat ya. Ya, silakan. Izin menanggapi Bapak. Ya. X1 ditambah X2 berapa? X1 tambah X2-nya -3, Pak. Oke. Negatif -3. Ya, terus X1 negatif 3. X1 ya? kali X2-nya 9, Pak. 9. 9. Oke. X1 kali X2-nya 9. Ya, yang lain? Imajiner, Bapak. Oke, ada yang imajiner. Yang lain? Itu diskriminannya kurang dari 0, Pak. Iya. Negatif. Oke, diskriminan kurang dari 0. Terus? Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? Oke. 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 Ada lagi? Nah, kalau saya menampilkan soal atau evaluasi semacam itu, berarti jawabannya kan beraneka ragam. Supaya menjadi satu jawaban yang kita inginkan, apa yang perlu ditambahkan kepada peserta didik, atau kalau kita siap ditanya oleh peserta didik, kira-kira pertanyaan apa? Ayo. Ada enggak? Ya.
Oke, terima kasih. Sudah mulai mengerucut ya. Apa yang saya tampilkan soal itu sudah sehari-hari, bahkan gampang sekali. Tetapi begitu saya lontarkan kepada Bapak Ibu, muncul berbagai jawaban. Kenapa itu bisa muncul? Karena saya tidak menyampaikan X-nya itu anggota himpunan bilangan apa. Nah, itu. Tetapi kalau saya tegaskan, anggota himpunan bilangan real, berarti jawabannya bagaimana? Ayo, siapa yang berani? Anggota real, jawabannya bagaimana? Tidak ada, Pak. Jawabannya? Karena imajiner otomatis tidak ada jawaban X1 tambah X2-nya. Oke, atau tidak terdefinisi. Karena syarat di bawah bentuk akar itu harus positif atau nol. Itu salah satu bentuk soal hot yang sangat-sangat sederhana. Jadi sebelum murid itu menjawab, itu dia menalar dulu, akan bertanya. Makanya seperti tadi, X1 ditambah X2 sama dengan negatif 3. Itu secara rumus ya. Nah, kan itu kan min B per A, nanti kalau X1 kali X2, tapi rumus itu bisa digunakan dengan syarat apa? Nah, itulah. Itu salah satu bentuk yang harus hati-hati. Ya, itu ya. Jadi, Bapak Ibu, soal matematik itu gampang susah, ya susah gampang. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang begitu ada X1 ditambah X2 langsung rumus. Padahal rumus itu harus ada syaratnya. Ya. Ini tadi hanya intermezzo, hanya istilahnya mengisi materi sambil menunggu kalau ada yang ditanyakan. Oke. Mohon izin, Pak. Ya. Mohon izin menanggapi, Pak. Ya. Misalkan kalau mereka sudah diperkenalkan dengan bilangan imajiner, bagaimana, Pak? Kalau mereka sudah dikenalkan dengan bilangan imajiner, ya silakan, nggak ada masalah. Tetapi, gitu ya. Tetapi untuk SMA ke bawah, kalau tidak ada pernyataan lengkap, itu biasanya dianggap himpunan bilangan real. Kalau imajiner itu khusus untuk yang mereka sudah kenal. Kalau di SMP enggak ya, SMA itu kan hanya dikenalkan singkat aja itu ya. Ya, di SMA dikenalkan. Berarti kalau di tingkat SMA masih bisa seperti itu redaksinya, Pak? Iya, tapi makanya yang diinginkan gurunya itu apa, kan gitu. Kalau ingin real ya udah, anggota real kan gitu ya. Ya. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Yo, ini bukan nanggap ini, sudah persamaan kuadrat sudah. Yang lain, ayo apa? Ayo, evaluasi tadi. Ayo. Pas? Enggak ada lagi? Alhamdulillah Ibu Widya Stuti. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Saya mau bertanya Bapak, ini kan kalau untuk evaluasi, semisal saya buat soalnya ABC, kan saya buat kunci itu. Berarti isi penyelesaiannya juga Pak, cara-cara langkah penyelesaiannya juga. Iya. Tetap berarti Pak ya? Iya. Oh, kenten. Oh, nggih. Ini saja sih dari tadi yang masih sempat ragu apakah buat penyelesaiannya atau tidak. Iya, betul. Oh. Baik Bapak, terima kasih Bapak nggih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang harus diperhatikan untuk membuat soal pilihan ganda, Bapak Ibu harus hati-hati untuk pengecoh jawaban. Katakanlah Bapak Ibu itu jawabannya ada pilihan ganda A, B, C, D, E. Jawabannya A misalkan negatif 3. Nah, B, C, D itu pengecohnya juga tentunya tidak jauh berbeda. Jangan sampai nanti
jawaban negatif 3 tapi pengecohnya 50, negatif 15. Nah, terus ada 100, itu bukan pengecoh yang baik ya. Jadi pengecohnya itu harus berdekatan. Sehingga murid itu kalau jawabannya negatif 3, mungkin pengecohnya salah satu 3 yaitu. Sehingga nanti mungkin salah ngitung positif atau negatif ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oke, Bapak Komang. Oke, terima kasih Bapak Komang. Bapak Komang, dari gini aja. Dari soal yang Bapak Komang buat, pilihan ganda, salah satu aja yang sudah dibuat atau mungkin dulu punya masih ingat, itu jawabannya pilihan ganda itu jawabannya yang benar berapa kira-kira? Misalkan tidak berupa angka, katakanlah E kuadrat negatif 3. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa E kuadrat negatif 3X, E kuadrat negatif 2X. Loh, itu kan pengecoh, jadi mendekati. Yang paling mudah itu mencari pengecohnya, Pak. Yang sulit itu mencari jawabannya. Nah, jangan dibalik. Ya. Sudah ada soalnya. Dari sekian soal sudah ada nggak hasilnya? Satu aja, berapa? Oh, belum. Ya. Ya. Oke. Pak Komang sudah berkeluarga belum, Pak Komang? Dulu kan ideal pengennya ini, pengennya itu, perempuan yang diinginkan ini. Tetapi kenyataannya kan kurang-kurang dikit kan gitu lah. Itu kan kalau disoalkan pengecoh gitu loh Pak. Nah, kekurangannya dikit, tidak terlalu melenceng jauh. Gitu loh Pak Komang ya. Oke ya. Ya oke. Ada lagi? Ayo. Ya. Bapak, saya ingin menanggapi pertanyaan Pak Komang tadi. Apa boleh pengecoh itu saya bedakan, maksudnya sedikit saja dengan jawaban yang benar, Pak? Misalnya jawaban yang benar -3, berarti saya untuk opsi yang lain itu saya buat misalnya dari -1, kemudian -2, -3 kan jawaban yang benar, habis itu -4, berikutnya -5, seperti itu. Apa boleh seperti itu, Pak? Boleh, tetapi sebaiknya jangan negatif semua. Ya, kalau negatif 3 dibuat aja pengecohnya. Ada negatif 2, negatif 1, terus ada 3 dan ada 4. Jadi kan kadangkala peserta didik itu kesalahan dari segi negatifnya. Nah, seharusnya negatif ditulis positif. Nah, itu ya. Itu. Oke? Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Alhamdulillah. Kurang 15 menit. Ayo. Oke, kalau kemarin itu kalau nggak salah ada yang cerita-cerita fungsi dari A ke B. Ini intermezzo lagi. Ada A itu domain, B itu kodomain. Domain itu daerah asal. Ya, kira-kira siapa yang berani mengutarakan daerah asal itu apa ya? Ayo. Izin Bapak menanggapi. Iya, betul. Ayo.
Menurut saya daerah asal itu adalah daerah yang akan dipetakan atau direlasikan, Bapak. Demikian mungkin. Wow, kurang tepat. Kurang tepat. Bapak Ibu kalau menghitung, tentukan daerah asalnya bisa. Saya yakin sebisa-bisanya. Tetapi kalau ditanya, daerah asal itu apa sih Pak? Nanti jangan dijawab, daerah asal itu domain. Lah domain, daerah asal kan puter aja itu. Oke, Mungkin Pak ujian, Mati Pak. Yoga. Ya. Daerah asal itu himpunan yang terdefinisi di fungsi tersebut, Pak. Oke, mulai benar. Coba, ayo dihaluskan. Ya. Mungkin yang Jadi lain bisa menghaluskan, Pak. Oke. Jadi matematik itu kita berusaha apa yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya ya, contohnya kan begini. Anak-anak bilangan kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Dari mana? Pak, Bu, pokoknya begini. Nah, kata pokoknya itu tantangan bagi matematik untuk menyampaikan. Ya, itu. Nah, ayo siapa? Izin nih, Habib, Bapak. Iya, alhamdulillah. Oke, Rizal. Daerah asal itu menurut saya himpunan tak kosong di mana relasi itu terdefinisikan. Oke, mulai lebih halus ya. Jadi, ya terima kasih. Jadi Bapak Ibu, dari 3 tadi itu menggambarkan bahwa daerah asal itu sering kita jumpai, ada domain, ada kodomain, tetapi apa sih daerah asal? Memang kalau di himpunan itu ada di sebelah kiri, yaitu himpunan yang mau direlasikan. Tapi mau gimana? Contoh, daerah asal misalkan fx sama dengan akar x. Fx sama dengan akar x. X-nya anggota katakanlah real. Daerah asalnya apa? Kan negatif kan enggak kan? Nah, berarti apa? Himpunan, tanda petik ya, titik-titik, yang mana mengakibatkan fungsi itu terdefinisi. Nilainya terdefinisi. Nah, itu loh. Jadi penjelasan seperti itu kan ini. Oke, sekarang kalau saya tanya tadi, katakanlah, halo Pak Yoga? Ya, Pak Yoga? Oke, Pak Yoga. Ya, Pak. Pak Yoga, kalau saya tanya, daerah asalnya mana Pak Yoga? Daerah asal saya Bali, Pak. Bali. Kenapa kok menyatakan Bali? Ya tinggalnya di Bali, lahir di Bali, Pak. Lahir di Bali, besar di Bali, tinggal di Bali, Pak. Nah, berarti dia sudah mendefinisikan. Ya. Makanya dulu Bapak Ibu kalau biodata kan daerah asal. Daerah asal itu bisa lahir di Bali, begitu lahir ikut orang tua misalkan ke Banyuwangi, berarti dibesarkan Banyuwangi. Makanya sekarang di biodata itu kata-katanya lebih operasional, bukan daerah asal, tetapi tempat dan tanggal lahir. Jadi lebih operasional, tidak multitafsir. Nah, itulah hebatnya matematik itu. Kalau daerah asal, ya bisa seperti tadi jawabannya. Ya, bisa kecil di Bali, lahir di Bali, dibesarkan di Bali. Nah, itu. Tapi kalau di belangko kependudukan ditulis tempat dan tanggal lahir, sehingga sudah nggak ada multitafsir lagi. Makanya tadi daerah asal tadi kalau di matematik di fungsi itu adalah bla 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 sehingga fungsi itu terdefinisi. Ya, saya itu hanya intermezzo. Ada lagi yang kaitannya evaluasi? Ayo. Andaikan kemarin saya mengisi materi, pendalaman materi, saya beri soal-soal yang menjebak itu, wah nanti sampai pusing itu nanti ya. Ya. Banyak soal-soal yang sederhana tapi menjebak kita kalau kita nggak hati-hati. Ya, itu. Nah, ini oke. Bapak Ibu, mungkin ada. Mohon maaf tadi saya selingi, kita semata-mata belajar
bagaimana cara berpikir orang matematik itu yang senantiasa harus dipertanggungjawabkan setiap langkah demi langkah. Ya, silakan. Mungkin ada lagi? Halo? Mungkin, ayo, bisa kita akhiri kalau begitu? Bisa, Bapak. Alhamdulillah. Saya ingat kalau bisa saya akhiri, ya bisa begitu, ya. Itu kan menyenangkan mahasiswa, kan dapat pahala. Ini menyenangkan peserta, dapat pahala itu ya. Alhamdulillah ya. Oke. Ya. Oke ya. Oke, sudah selesai ya, cukup ya. Tadi hanya satu suara, cukup. Yang lain? Cukup, Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mungkin ada Bu Elisa. Mumpung ada Bu Elisa. Ya, Pak. Ya, mohon perhatian, mumpung ada Bu Elisa ini. Untuk besok mudah-mudahan Bu Elisa bisa bergabung. Untuk besok itu ya, Bu Elisa, kemarin itu besok itu karena hari keagamaan bagi teman-teman yang di Bali. Besok itu web meetingnya dijadwalkan jam 7 malam, Bu. Sabtu malam mingguan dengan peserta ya. Apa ada perubahan ini? Kira-kira gimana dari Bapak Ibu? Tidak, Pak. Malam, Pak, bisa, Pak. Tetap. Oh, tetap ya, nggak ada perubahan ya? Iya, Bapak. Jam 7 malam Indonesia bagian barat ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Bu Elisa berarti besok malam mingguan kita dengan web meeting dengan teman-teman kita dari Bali ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Elisa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan. Berarti Bapak Ibu masih banyak waktu untuk bisa menyelesaikan evaluasi sehingga tagihan Bapak Ibu nanti malam bisa dikirim sehingga kegiatan demi kegiatan tagihan Bapak Ibu sudah terpenuhi. Oke, kurang lebihnya saya dan Bu Elisa sekali lagi kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada jawaban yang kurang memuaskan juga saya mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.